Bismillahirrahmanirrahim. Beli bando di pasar malam, belinya di toko bintang. Ustadz yang mirip-mirip artis Aliando mau ucapkan salam. Yang mau muntah-muntah aja di luar, Pak. Batal. Mohon dijawab dengan ikhlas dan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri raja sedang menyulam kain dari negeri jiran. Dari suaranya menjawab salam, nampak sekali kalau bulan ini banyak pengeluaran. Tapi pemasukannya juga banyak, Pak, ya. Berlibur ke Pulau Sandaran, hilangkan penat setelah lelah dari pekerjaan. Walaupun bulan ini banyak pengeluaran, insya Allah suami tercinta selalu kasih uang belanjaan. Alhamdulillah. Ada nggak suaminya Bu yang tidak kasih uang belanjaan? Kalau ada, kasih pantun lagi. Majapahit adalah kerajaan, wilayahnya luas seantero Asia. Kalau suami coba-coba tidak kasih uang belanjaan, jangan mimpi istri bisa kasih kepuasan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kembali kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur Bapak Ibu, tausiah ceramah Ramadan yang paling saya sukai itu ceramah menjelang buka puasa. Kenapa? Ceramahnya sebentar, makanan sudah siap. Yang paling berjuang ceramah subuh seperti ini. Sudah ceramahnya agak sedikit panjang, walaupun insya Allah maksimal jam 6, mudah-mudahan tidak sampai. Akan tetapi makanan tak ada. Biasanya ada sarapan ya Pak Ketua? Habis subuh ada ya? Pak Sekum, Pak Sekretaris ada sarapan. Ini sebentar ada sarapan Pak? Tidak ada ya? Dimaklumi insya Allah. Semalam kita sudah membahas dan ini melanjutkan topik menjadi pribadi yang ikhlas. Kita sudah membahas definisi, lalu kemudian dua buah kisah orang yang tidak ikhlas, lalu kemudian orang yang ikhlas, lantas kemudian kita ambil pembelajaran dalam keseharian kita. Subuh ini kita akan lanjutkan apa istimewanya, apa fadilahnya orang yang ikhlas di dalam melakukan kebaikan, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Lalu kemudian yang kedua, apa kiatnya, tipsnya agar menjadi orang yang ikhlas. Lalu kemudian yang ketiga, apa tanda-tandanya orang yang ikhlas. Mudah-mudahan 3 poin ini selesai sebelum jam 9. Para pemirsa jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan atau fadilah orang-orang yang ikhlas di dalam melakukan kebaikan banyak. Karena keterbatasan waktu, salah satu di antaranya ternyata orang yang ikhlas di dalam melakukan kebaikan itu ketika ada masalah, ketika ada persoalan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari problematika, dari persoalan hidup yang dia alami.
Ada sebuah kisah menarik dan ini disampaikan langsung melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah berkisah melalui sabdanya, ada 3 orang pemuda yang melakukan safar, yang melakukan perjalanan. Suatu ketika karena sesuatu hal, ketiga pemuda ini berlindung di dalam sebuah gua. Ketika ketiga pemuda ini masuk berlindung di dalam gua, tidak dinyana, tidak disangka sebuah batu besar menutupi pintu gua. Dan apa yang terjadi ketika pemuda ini otomatis tidak bisa keluar, bahkan kondisi di dalam gua itu dalam keadaan gelap gulita, tertutup dengan batu yang besar. Maka kemudian di antara mereka ada yang berkata, saat ini saatnya kita bertawaksul, bermohon kepada Allah dengan amal soleh kita yang ikhlas. Maka mudah-mudahan dengan tawassul kita kepada Allah, dengan amal soleh kita yang ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar dan kita bisa keluar dari gua ini. Maka pemuda yang pertama pun tampil, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah tua, yang sudah runta, yang sudah sepuh. Dan setiap menjelang malam, kedua orang tua saya yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, mesti saya selalu bawakan susu buat mereka berdua. Dan saya tidak akan memberikan susu ini kepada keluarga saya, termasuk binatang-binatang ternak saya, kalau kedua orang tua saya belum saya berikan susu. Maka suatu ketika, ya Allah, karena pekerjaan saya terlambat pulang. Lalu kemudian terlambat membawakan susu buat orang tua saya. Ketika sampai di rumah orang tua saya, ternyata kedua orang tua saya sudah tertidur. Dan apa yang saya lakukan? Saya tidak membangunkan kedua orang tua saya tidak mau mengganggu tidurnya. Saya tunggu kedua orang tua saya sampai bangun. Bahkan anak-anak saya menarik-narik kaki saya meminta susu karena sudah kehausan. Saya tidak beri sebelum orang tua saya berikan susu ini. Dan ternyata kedua orang tua kami bangun menjelang sholat subuh, dan ketika bangun baru saya berikan air susu tersebut. Ya Allah, kalau yang saya lakukan ini ikhlas semata-mata mengharapkan ridha-Mu, maka berikan jalan, berikan solusi, bantu kami dalam persoalan ini. Maka saat itu batu yang besar bergeser, tapi bergesernya masih sedikit, dan itu mereka bertiga belum bisa keluar. Tampil pemuda yang kedua. Lalu kemudian dia berdoa, bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya memiliki sepupu, anak dari paman saya, dan saya sangat-sangat suka dengan dia, sangat-sangat mencintai dia. Suatu ketika saya berikan dia uang 120 dinar. Itu kalau sekarang 1 dinar Pak kurang lebih 4,5 juta. Itu kalau dirupiahkan. Ini 120 dinar. Saya punya uang 120 dinar, dan itu mau saya berikan kepada sepupu yang saya cintai, yang saya taksir, yang saya sukai, tapi dengan syarat, maaf, dia mau melakukan zina kepada saya. Lalu kemudian sepupu saya menerima uang 120 dinar ketika saya hendak menzinai dia. Lalu kemudian saudara sepupu saya berkata, tidak halal engkau menyentuh saya sebelum ada ikatan pernikahan, ikatan yang halal. Tidak hanya 120 dinar yang saya berikan, emas pun saya berikan kepada dia. Dan ketika dia menolak, saya tidak meminta kembali 120 dinar serta emas perhiasan yang sudah saya berikan. Ya Allah,
kalau itu semua ikhlas saya lakukan, menjauhi daripada perbuatan zina, barang uang yang sudah saya berikan tidak saya ambil karenamu ya Allah, maka bantu kami, selesaikan problematika kami, persoalan kami ya Allah. Bergeser batu itu, namun bergesernya sedikit, ketiga laki-laki pemuda ini juga belum bisa keluar. Lalu kemudian pemuda yang ketiga tampil, ya Allah, saya adalah seorang saudagar, saya memiliki banyak karyawan, saya memiliki banyak pekerja, dan di antara karyawan, di antara pekerja saya ada satu pekerja yang belum saya berikan gajinya. Entah sesuatu hal, kalau kita sekarang mungkin cuti besar Pak ya, yang lain gajinya sudah saya berikan, tapi yang satu ini belum saya berikan karena dia tidak kunjung datang mengambil gajinya. Setelah sudah berkembang biak, ini laki-laki pegawai saya yang lama meninggalkan saya kembali dan meminta gaji yang belum saya ambil, gaji yang belum dia ambil. Maka kemudian ketika dia bertanya, wahai tuan, saya mau ambil gaji saya. Lalu kemudian sang majikan menunjuk binatang ternak yang banyak. Kaget, ini pekerjaannya. Apa engkau berbohong, engkau bermain-main? Tidak, gajimu yang belum engkau ambil saya belikan ternak dan sekarang berkembang biak, itu adalah hakmu, ambil semua. Wahai Allah, ya Allah, kalau ini saya lakukan semata-mata ikhlas mencari keridhaanmu, maka bantu kami, keluarkan kami dari gua ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka batu yang besar ini bergeser sepenuhnya dan ketiga pemuda ini keluar dari gua tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang senantiasa ikhlas di dalam melakukan kebaikan, semata-mata mencari ridha Allah, ketika ada kesulitan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar. Satu saja saya berikan contoh karena waktu. Lalu yang kedua, bagaimana kiatnya? Bagaimana tipsnya supaya kita menjadi orang yang ikhlas setiap melakukan kebaikan, dan itu semata-mata karena Allah? Maka tips yang pertama, kiat yang pertama Bapak Ibu, setiap ingin melakukan kebaikan, setiap melakukan kebaikan, tahsisun niyah. Apa itu tahsisun niyah Bapak Ibu? Kontrol niat kita. Dan kontrol niat ini tidak hanya di awal, tapi di awal melakukan kebaikan, di tengah melakukan kebaikan, di akhir melakukan kebaikan. Sebab setan ini pintar Pak, setiap ada celah dia masuk. Boleh jadi ada barangkali di antara kita ketika awal melakukan kebaikan ikhlas, tapi di tengah-tengah tidak ikhlas. Contoh, ketika dia membangun rumah Allah, membangun masjid, sarana ibadah, sarana pendidikan, tidak ada orang yang tahu, tidak ada jamaah yang tahu kalau dia adalah donatur utama. Ikhlasnya luar biasa. Tapi di tengah perjalanan, ketika dia sudah punya anak, dia cerita kepada anaknya, ini dulu nak, kalau bukan bapak tidak jadi di masjid. Awalnya ikhlas, di tengah tidak ikhlas, batal, hilang, zong. Atau barangkali di awal ikhlas, di tengah ikhlas, tapi di akhir tidak ikhlas. Di awalnya tidak ada yang tahu, saking ikhlasnya, di tengah tidak ada yang tahu. Begitu sudah punya cicit, nah ini cicit ini dibawanya cucu Pak ya. Baru dia bawa anaknya ke masjid, dia bilang sama cicitnya, Cit, ini masjid kalau bukan kakek dulu tidak jadi di masjid. Zong Pak. Maka itu sebabnya berhati-hatilah ketika kita melakukan kebaikan, karena ketika kita tidak ikhlas, maka apa yang kita lakukan zong di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebabnya kisah yang saya angkat tadi malam, nampak secara kasat mata mujahid, nampak secara kasat mata orang alim, cerdik pandai, nampak secara kasat mata orang yang dermawan, tapi ternyata zong, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tips yang kedua, bagaimana supaya kita ikhlas? Maka Bapak Ibu,
berkumpullah, bergaullah selalu dengan orang-orang soleh. Berkumpul dan bergaullah selalu dengan orang-orang ikhlas. Karena ketika kita berkumpul dengan orang soleh, orang ikhlas, insya Allah kita akan terpercik kesolehan dan keikhlasannya. Maka itu sebabnya ada kalimat hikmah, berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Betul? Dan berteman dengan pandai besi, maka kita akan terpecik bau asapnya. Makanya kalau kita banyak bergaul dengan orang baik, dengan orang ikhlas, kita pun akan menjadi orang yang ikhlas di dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, bagaimana tipsnya Bapak Ibu? Setiap kebaikan yang kita lakukan, lupakan. Makanya Bapak Ibu, ikhlas kita yang paling hakiki itu sebenarnya, maaf, ikhlas kita yang paling hakiki itu buang air, Pak. Itu ikhlas kita yang luar biasa. Kenapa saya katakan ikhlas kita luar biasa ketika buang air? Itu rasanya kalau tidak buang air, rasanya tidak lapang, Pak ya. Dan kalau kita buang air, sudah selesai buang air, tidak pernah ingin melihat toh, apalagi cerita sama orang, nyesel saya habis buang air. Tidak. Belajar untuk melupakan. Ini yang ketiga. Lalu kemudian selanjutnya apa tanda-tandanya orang yang ikhlas di dalam melakukan kebaikan? Bisa kita lihat diri kita, Pak. Apakah kita termasuk orang yang ikhlas dalam melakukan kebaikan? Lawasimul ikhlas, tanda orang yang ikhlas di dalam melakukan kebaikan. Yang pertama, adaul a'mal masruron. Ketika dia melakukan amal, ketika dia melakukan kebaikan, maka dia lakukan dengan penuh kegembiraan, senang. Setiap kebaikan yang dia lakukan senang, bahkan terkadang menawarkan diri untuk melakukan kebaikan. Ini saya lihat banyak ini teman-teman takmir ini, saya perhatikan di grup itu kadang menawarkan pekerjaan, menawarkan diri, luar biasa. Ini berarti tanda orang yang ikhlas, senang dan terkadang menawarkan diri, Pak. Masya Allah. Menyumbang, diumumkan, tidak diumumkan, senang, tidak ada kesan. Sebab ada juga orang, Pak, kalau tidak diumumkan marah. Dulu saya punya pengalaman ketika imam rawatib awal di Bontang 96 sampai 2001 Al-Ikhwan Kampung Baru. Tahun 97 kalau tidak salah, sebelum krisis moneter. Waktu itu Idul Kurban. Kurban sapi 14 ekor, Pak. Lalu kambing 6 ekor. Nah, karena yang berkurban banyak, kalau 14 ekor kali 7 itu kan 98 jiwa, Pak. Ya, kambingnya 6, berarti 104 jiwa. Sebelum khatib naik ke mimbar, saya umumkan yang berkurban, tapi saya tidak sebut nama-namanya. Karena kalau saya sebut 106 orang, Pak. Belum lagi binnya, bintinya. Kalau saya sebut 1 jam baru selesai, kasihan khatibnya. Maka saya umumkan, Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha, kurban kita tahun ini 14 ekor sapi, 98 jiwa, kambing 6 ekor. Untuk lebih jelasnya, nama-nama yang berkurban bisa dilihat di papan pengumuman. Habis sholat Id, saya didatangi, Pak, yang bersangkutan. Pak Ustadz, kenapa tadi yang kurban tidak diumumkan namanya? Pak, kalau saya umumkan kelamaan. Kasihan khotibnya, Pak. Memangnya kenapa, Pak? Itu kambing yang 6, satu yang paling besar itu kambing saya loh, Ustaz. Oh begitu ya, Pak? Iya. Nah, begini saja, Pak. Nanti setelah acara, Bapak bisa lihat papan pengumuman nama-nama yang berkorban. Bapak bisa lihat. Lalu dia bilang, itu perasaan tidak semua jamaah lihat loh, Ustaz. Kalaupun saya lihat, paling cuma saya yang melihat. Waduh, ini repot juga orang. Saya bilang begini saja, Pak. Nanti kalau dipotong kurbannya, kan disebut itu namanya. Itu kalau disebut namanya Ustaz, kan orang tidak kumpul dekat semua, ada yang jauh, jadi tidak dengar semua. Jadi Bapak ini maunya gimana? Ini kurban mau sudah dipotong ini. Begini saja Ustaz, tolong kambing saya dikasih nama, baru digantung di lehernya. Saya bilang oke, siapa takut.
Namanya kita melayani jamaah Pak ya. Jadi saya tulislah namanya besar-besar. Mohon maaf ini inisial saja. Saya tidak sebut nama karena menyalahi kode etik jurnalistik. Dan ini nama kalau ada yang sama maafkan saya, bukan unsur kesengajaan. Saya tulis namanya Ridwan besar-besar. Bukan Ustadz Ridwan, bukan. Ridwan. Begitu saya gantung di leher kambing, kambing mau dipotong, anak kecil teriak. Dia bilang, ayo Ridwan, sebentar lagi lehermu dipotong Ridwan. Lepas Ustaz, lepas lagi Pak. Jadi memang ternyata ikhlas itu berat. Tapi ketika kita mampu melakukan ikhlas, semua yang berat jadi ringan. Sekali lagi Pak, ikhlas itu memang berat. Memang harus dipaksakan melatihnya. Tapi ketika kita sudah ikhlas, itu semua yang berat jadi ringan dan setan tidak bisa leluasa menggoda kita. Masya Allah. Diumumkan tidak diumumkan senang Pak. Pak Bu, kita sering mendengar orang menyumbang hamba Allah. Katanya kalau hamba Allah itu ikhlas. Belum tentu Pak. Boleh jadi hamba Allah itu karena sumbangannya paling kecil. Maaf. Jadi ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Hamba Allah itu pun belum tentu ikhlas. Kadang ada yang nyumbangkan hamba Allah 300.000. Tidak ada namanya, tapi alamatnya sama nomor HP-nya jelas. Pada muat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh jadi sumbangannya paling kecil. Di sebelah nyumbang 500.000, masukkan amplop. Sebelah kiri nyumbang 300.000. Dia cuma 20.000. Akhirnya amplopnya dia tulis hamba Allah 20.000. Kenapa hamba Allah? Karena sumbangannya paling kecil. Kan tidak mungkin ditulis hamba setan 20.000. Kan tidak mungkin Pak. Artinya hamba Allah pun belum tentu ikhlas. Maka itu sebabnya tanda orang yang ikhlas itu setiap dia melakukan kebaikan, diumumkan tidak diumumkan biasa saja, senang biasa saja. Ya, tadarus, sini tadarus Pak ya. Nah, tadarus Quran, orang semua pakai mic, dia tidak dikasih mic, marah dia. Kenapa tidak dikasih mic? Karena bacaannya banyak salah Pak. Jadi tidak dikasih mic. Ya. Kenapa saya tidak dikasih mic? Ya mohon maaf Pak, ini waktunya tidak memungkinkan. Karena bacaannya banyak yang salah. Bahkan ada yang satu, saya tidak pernah salah kalau baca Quran. Kenapa bisa tidak pernah salah? Karena tidak pernah baca Quran. Ya tidak pernah salah lah. Nah, jadi orang yang ikhlas pertama tandanya adamul a'mal masruran. Ketika dia melakukan kebaikan, maka senantiasa dia lakukan dengan penuh kegembiraan. Nah, ini kelihatan wajah-wajah ikhlas ini Pak, Masya Allah. Walaupun hutangnya di mana-mana saya lihat ini Pak ya. Lawasimul ikhlas yang kedua, tanda ikhlas yang kedua apa Bapak Ibu? Al-musabaqah fil khairat. Ketika dia melakukan kebaikan, berusaha memberikan yang terbaik. Nah, berusaha memberikan yang terbaik. Sholat fardu, sholat di rumah sah tidak Pak? Sah. Tapi yang terbaik mana? Berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah bagus, bagus. Mana yang paling bagus? Sebelum azan dia sudah datang ke masjid. Itu yang lebih bagus. Jadi ketika dia memberikan kebaikan, ketika dia melakukan kebaikan, berusaha memberikan selalu yang terbaik. Nah, itu tanda ikhlas yang kedua Pak. Menjadi seorang suami memberikan yang terbaik buat istri dan anaknya. Menjadi orang tua Bapak Ibu menjadikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ini orang ikhlas. Begitu anaknya pulang habis bagi raport, ditanya sama ibunya, "Nak, ranking berapa kok?" Ranking 24 Mak. Ranking 24. Berapa temanmu? 25 Pak. Berarti ranking 2 dari belakang. Tidak apa-apa. Yang penting adik dapat ranking. Anaknya ikhlas, orang tuanya tidak ikhlas. Bagaimana ceritanya kamu bisa ranking 24 Nak? Nah temanmu 25 berarti ranking 2 dari belakang. Engkau tidak tahu kan? Ini bapakmu, mamamu, tidak ada yang tidak kenal di Al-Muhajirin. Semua kenal dengan bapak ibu. Ranking 24 pakai siri-siri. Coba lihat anaknya Pak Sekretaris Umum, ranking 1. Anaknya muazin ranking 2. Kamu ranking 24, bikin malu Nak. Anaknya bilang, "Bapak, Mama, tahu kenapa saya ranking 24? Karena saya anaknya Mama sama Bapak." Coba anaknya Pak Sekretaris, ranking 1 saya. Ikhlas. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tandanya orang ikhlas Bapak Ibu? Istiqlalut ta'ah wa iqtitarul ma'asik. Merasa sedikit amal solehnya dan merasa banyak
Ini kalau orang ikhlas Pak, merasa sedikit amal baiknya, merasa sedikit taatnya, merasa banyak maksiatnya. Jadi kalau kita merasa banyak maksiat Pak, tidak sempat lagi melihat keburukan orang lain. Sibuk melihat kekurangan, kesalahan yang ada pada diri kita. Tapi kalau tidak ikhlas Pak, sibuk melihat kekurangan orang lain dan tidak melihat kelebihan yang ada pada dirinya. Selalu melihat keburukan orang lain. Tidak ada hari tanpa menggosip, tanpa melihat keburukan orang lain. Nah biar Ustadz digosip juga. Itu Ustadz kayaknya itu juga bajunya yang dipakai tadi malam. Apa tidak ada kali bajunya Pak Ustadz? Ustadz pun di sini. Dua mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hakikatnya satu melihat kebaikan orang lain, yang satu melihat keburukan diri sendiri. Maka itu sebabnya jangan sampai Bapak Ibu peribahasa gajah di pelupuk mata nampak jelas, tidak nampak, tetapi semut di seberang lautan nampak jelas. Kesalahan orang lain bagaimanapun kecilnya nampak, akan tetapi kesalahannya yang besar tidak nampak pada dirinya. Maka orang yang ikhlas itu Bapak Ibu, dia senantiasa melihat kekurangan yang ada pada dirinya, melihat maksiat yang ada pada dirinya, tidak sempat lagi melihat keburukan, kekurangan orang lain. Dan yang terakhir, tanda-tanda orang yang ikhlas dalam melakukan kebaikan adalah ar-ridha bi qadaillah, ridha dengan ketetapan Allah. Maka itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu tidak baik buat kamu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesuatu kepada diri kita Bapak Ibu, kuncinya ridho saja. Kuncinya ridho saja. Ketika jadi makmum sholat, Pak Imam baca surah panjang, ridho saja. Begitu selesai surah Al-Fatihah, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ridho saja Pak. Jangan mengeluh, awe dede, Yasin 2 lembar setengah. Coba saya tahu saya nggak bawa jirin tadi ini, panjangnya itu 2 lembar setengah itu Yasin. Pak Bu, mengeluh tidak ikhlas, Pak Imam ganti surah? Tidak. Bapak Ibu terima tidak terima, Pak Imam tetap baca surah Yasin. Kuncinya apa? Ridho. Kalau Pak Imam baca surah panjang, yang ada di hati kita, biar Pak Imam baca surah apa, pasti ruku nanti. Enaknya itu orang kalau ikhlas Pak. Enak sekali, ridho. Saya sering sampaikan ibu-ibu ingin punya suami seperti Afgan. Tahu Afgan Bu? Pakai kacamata. Ya, kurang lebih lah saya 11-12 ribu maksudnya. Ingin punya suami seperti Afgan. Dikasih suami seperti Bopak Kastalo misalnya ya, Tukul Arwana. Ridho saja. Bagaimana supaya ibu ridho dengan kekurangan suaminya? Jangan pernah melihat kekurangan suaminya, lihat kelebihannya. Misalnya Bu, banyak kekurangannya, lihat kelebihannya walaupun sedikit. Misalnya suaminya ibu malotong, malototoni, madokotori, mapuru-puru-toni. Tapi hidungnya mancung, lihatlah hidungnya. Panggil suaminya, wahai suamiku yang paling mancung hidungnya di Masjid Al-Muhajirin. Lihat, jangan pernah terlalu jujur mentang-mentang kasih suaminya malotong, dia bilang bolong. Bilang suaminya agak gendut. Ini yang agak gendut jangan tersinggung Bu ya. Bersyukur kalau punya bodi agak gemuk, karena konsep Islam itu jelas yang masuk surga yang paling berat timbangannya ya. Timbangan amalnya maksudnya. Ingin punya istri seperti Syahrini, dapat istri seperti Mpok Nori, terima saja, ridho saja, jodohmu itu Pak. Jangan lihat rumput tetangga, karena rumput tetangga biasanya jauh lebih hijau. Syukuri, pasti ada kelebihannya. Kuncinya ridho. Ramadan ini lapar Pak, tapi ridho saja, ikhlas saja. Sebab kalau tidak ikhlas, lapar juga. Betul, betul Pak. Bapak ikhlas, ridho.
ridho puasanya lapar haus. Bapak ibu tidak ikhlas, tidak ridho, lapar juga tuh. Jadi kalau tidak ikhlas rugi. Ya. Ridho, ikhlas, lapar haus, tidak ridho, lapar haus juga. Jadi kalau tidak ridho rugi. Makanya ibu puasa niatnya menjalani Ramadan, puasa niatnya mencari ridha Allah. Jangan sampai ibu-ibu niatnya puasa supaya langsing. Nah, itu bisa kecewa nanti. Begitu lebaran tidak langsing-langsing. Tidak turun timbangan. Kenapa? Karena makanya cuma ganti jadwal. Biasanya kalau tidak Ramadan 3 kali, kalau Ramadan cuma 2 kali, tapi porsinya jumbo, sama saja. Tidak turun. Jadi kalau niatnya beda, tidak sama, kecewa ujung-ujungnya. Maka niatkan semua kebaikan kita, ma'udiyat ibtigha'a liwajhillah, semua kebaikan semata-mata mengharap ridha Allah. Wa talaban li thawabihi fil akhirah, dan mengharapkan surga nanti di akhirat. Ustaz, kalau begitu boleh kita melakukan kebaikannya selain mencari ridha Allah juga mengharapkan surga? Boleh. Silakan, Pak. Karena memang endingnya surganya Allah. Dan itu kalau Allah sudah ridho, selesai. Makanya kalau berdoa, Pak, jangan berdoa tanggung. Doa tanggung itu seperti doanya Bu Nawas. Itu tanggung, Pak. Malaikat saja bingung. Bagaimana doanya? Ya Allah, sesungguhnya saya tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi juga saya tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tetapi saya juga tidak sanggup masuk ke dalam nerakamu. Nah, itu bingung itu malaikat, Pak. Ya Allah, sesungguhnya saya tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi juga saya tidak sanggup masuk ke dalam nerakamu. Itu kan bingung malaikat. Malaikat bilang, melo kau boleh tamal begi, mau masuk mana, surga tidak pantas, neraka tidak sanggup. Makanya doa yang paling bagus, doa yang paling tulus, ikhlas, ridho itu siapa? Doanya Robiatul Adawiyah. Bagaimana doanya? Ya Allah, kalau saya beribadah hanya semata-mata mengharap surgamu, bukan ridhomu, maka masukkan saya ke dalam neraka. Dan kalau saya melakukan kebaikan bukan karena ridhomu, tapi karena takut akan nerakamu, ya Allah, masukkan saya ke dalam nerakamu. Subhanallah, ini luar biasa, Pak. Jadi ridho saja, terima saja. Kalau tidak ikhlas, kita yang rugi. Lewat kotak amal, Bapak Ibu masukkan uang 50.000, ikhlas, masuk tuh. Lewat celengan, tidak ikhlas, masukkan 50.000, masuk juga. Ikhlas tidak ikhlas tetap masuk. Jadi kalau tidak ikhlas rugi. Kecuali kalau kotak amal Masjid Al-Muhajirin lebih canggih daripada ATM. Begitu Bapak Ibu masukkan uang 50.000 tidak ikhlas, tiba-tiba ada suara, mohon maaf, uang yang Anda masukkan 50.000 tidak bisa kami terima karena Anda tidak ikhlas. Masuk si duitnya? Tidak. Ikhlas tidak ikhlas tetap masuk. Kuncinya ar-ridho bi qadaillah. Ketika kita melakukan kebaikan, ridho dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah. Puasa lapar, puasa haus, puasa kurang tidur, kuncinya ridho saja. Karena boleh jadi menurut kita tidak baik, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala baik adanya. Amin ya rabbal. Pak Haji Slamet pergi ke kota Medan. Mana Pak Haji Slamet? Ada. Saya pinjam namanya. Pak Haji Slamet saya pinjam namanya. Pak Haji Slamet pergi ke kota Medan. Ke kota Medan membawa talas. Selamat menuntaskan ibadah Ramadan. Semoga Ramadan kali ini mentarbiyah kita menjadi orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Ikan menangin, ikan gulama, belinya di pasar pagi-pagi. Sebenarnya saya ingin tausiah lama-lama, cuma khawatir panitia tidak mengundang lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal
والغنى. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب القوة، أبواب الصحة، أبواب السلامة، أبواب الرزق، أبواب البركة، أبواب الجنة. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشرائع ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung irian, burung cendrawasih jangan dimakan. Cukup sekian, terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.